Assalamualaikum penontonku, apa kabar? Ketemu lagi sama Bang Dival. Bicara Motuba, bicara mobil rare langka, ini gue jadi pengen nostalgia lagi bareng mereka, bareng Koko Dion, bareng Abah Rombeng, bareng Opot Luknuts Auto Junkie. Nah ini video kalau nggak salah 4 apa 5 tahun yang lalu gitu, gue lupa ya. Dulu sebelum jadi reviewer gerbek showroom ya, gue sempat jadi review mobil, reviewer otomotif lah macam mereka gitu. Dulu pernah nge-review yang namanya Isuzu Wafer. Wafer mbahnya Panther sih kalau kata Opot ya. Jadi ini pernah gue review Isuzu WFR tahun 83. Nah ini kita posting kembali buat edukasi teman-teman bahwa si rajanya diesel telah lahir pada masa itu tahun 83 dan fitur-fiturnya sudah mengalahkan mobil-mobil zaman sekarang ya, kayak seperti Brio, Raiser. Ya patut malu lah sama fitur-fitur mobil yang satu ini. Tapi tidak bisa di compare apple to apple juga ya, karena dari jenis bodi dan chassisnya aja udah berbeda. Tapi secara fitur iya patut malu mobil-mobil zaman sekarang. Tapi sebelum dimulai, izin ya Koko Dion, Abah Rombeng, terutama Opot yang videonya gue comot. Ya izin ya buat beli beras sama beli bensinnya dia nih V6 pot. Hari ini kita senang-senang, besok kita stres lagi. My Panther, my Adventure. Sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu WFR tahun 83. Iya, bagi kalian yang nonton, pasti kalian banyak yang nggak familiar apa sih Isuzu WFR gitu kan. Kita juga pertama kali baru ketemu langsung ini di Indonesia, thanks to Koko Dion yang udah nawarin kita untuk review retro, keren, dan ini pun masih mulus banget. Isuzu Panther harus sembah sujud sama mobil yang satu ini. Lu pasti menyangka mesinnya memakai C233 milik Panther generasi pertama. Ternyata bukan. Mesinnya memakai 2000 cc 4ZC 1 SOHC 4 silinder segaris bermesin diesel yang menghasilkan tenaga 93 horsepower dengan torsi 146 Nm, bertransmisi 5 speed manual seperti L300. Penggeraknya sudah pasti rear wheel drive, sudah pasti penggerak roda belakang yang diklaim konsumsi bahan bakar solar 1:13 kata ownernya.
Jadi mesinnya di bagian tengah sini tentunya dia perlu lubang udara untuk mendinginkan atau untuk heat dissipation juga gitu kan. Nah, untuk di bagian driver, dia ada lubang udara 3 buah yang berfungsi untuk hal tersebut. Tapi untuk passenger, dia tetap ada kayak lubangnya di sini gitu. Tapi ini nggak bolong nih ya. Kalau kata Bang Dival, ini tuh sebenarnya untuk konversi ke setir kiri. Jadi kalau yang di setir kiri, dia bolongnya di sini, di sana nggak bolong gitu. Tapi berhubung ini bolongnya di sana, ini nggak bolong. Jadi tren fake air vent gitu udah ada dari tahun 80-an. Kita gercep aja udah mau maghrib. Di depan Bang Dival ada satu mobil antik nih. Aduh, ini gua jujur aja baru tahu ya, ternyata ada Isuzu WFR tahun 1983. Warna orange sampai ke bumper-bumpernya nih masih terbuat dari besi, guys. Mantap lampunya. Asli ya. Tuh. Kayak gini. Karakter suara mesinnya nih, ini kebetulan lagi menyala nih mesinnya nih. Tuh ya, depannya unik banget ya, Isuzu WFR tahun 83. Di negara asalnya Jepang, Isuzu WFR atau yang lebih dikenal sebagai Isuzu Fargo pertama kali diluncurkan pada bulan Desember 1980. Mobil ini dirancang sebagai van kompak yang serbaguna. Pada tahun 1983, Isuzu memberikan pembaruan signifikan dengan menghadirkan varian penggerak 4 roda atau 4-wheel drive untuk model van, khususnya pada varian mesin diesel. Ini membuat WFR lebih tangguh menghadapi berbagai kondisi jalan. Namun yang masuk ke Indonesia melalui importir umum adalah varian 4x2 berpenggerak roda belakang yang seperti kita review sekarang ini. Di negara asalnya Jepang, Isuzu WFR atau Fargo awalnya dirancang sebagai kendaraan komersil ringan pada tahun 1980. Peruntukannya sangat luas, mulai dari mobil angkutan barang atau kebutuhan bisnis, angkutan penumpang yang bisa menampung banyak orang, kendaraan untuk rekreasi seperti camper van, bahkan ada juga yang dimodifikasi menjadi ambulans. Rival pada zamannya yaitu datang dari brand Toyota dan Nissan seperti Toyota Hiace dan Nissan Caravan. Lalu ada juga dari brand Mitsubishi yaitu Mitsubishi Delica. Nah, itu van-van yang sering jadi pesaing langsungnya ya. Oh ya guys, selain varian diesel 4x4 dan 4x2, Isuzu WFR juga ada varian bensinnya loh. Ini asli JDM ya. JDM, Japanese Domestic Market. Asli gokil. Gue nggak bisa berkata-kata nih ngeliat mobil antik kayak gini nih. Secara spek ya mungkin teman-teman bisa browsing aja ya di Google ya. Kita lihat-lihat aja nih guys. Wah sumpah dalemannya. Door trimnya kayak begini. Kursi-kursinya. Wah luar biasa ini sih. Coba. Oke. Ini seperti ini ya. AC, coba ada AC-nya ya. Ada AC-nya guys. Masih dingin. Dingin loh. Dingin loh, AC-nya hidup. AC-nya hidup guys. Wah kita test drive yuk. Penasaran saya. Boleh. Yuk. Ya. Bisa minta tolong pegang. Boleh. Ambil tas saya dulu. Jadi penasaran. Ini udah jalan. Cobain asli kaki. Mobilnya bagus. Bagus ya. JDM. Ya, WFR. Jarang ada, ya. JDM tuh jarang ada mobil. Oke. Ini lagi ngerekam ya? Rekam. Ini ada guys. Coba. Ini perselinnya engkol ya? Engkol, satu ke atas. Oke, satu ke atas. 5. Sip. Ya. Sip. Udah. Rem tangan. Iya. Kayak tidak rem tangannya. Jadinya kayak L300 nih perselinnya engkol begitu. Benar saya pernah bawa tuh L300. Nah, ini manual. Power enggak power steering ya? Power steering. Power steering. Coba rasain power steering bukan? Power steeringnya. Tunggu. Power steeringnya ya power steering karakter power steering hidrolik mobil jadul. Iya. Nyoy. Oke, begitu tuh kalau diam ya dia kayak berat aja kayak gitu. Iya. Tapi oke lah, mobil antik ini. Jarang banget. Oke. Iya. Lagi bisa aja. Bisa ganggang gitu. Asik ya Panther ini. Mamang Ican pengen ini.
Mamang Ican pasti pengen review nih. Mamang Ican, Opot pasti pengen. Nah tuh lihat belakangnya tuh. Oh, Belakangnya ya, luas banget. luas banget. Enak, tempat duduknya rapi. Rapi banget. Ini belum di return nih asli nih. Lapisan joknya nih. Ini kalau kata saya kayak mobil Scooby Doo Doo. Kalau catnya warna hijau aja terus ada bunga-bunganya gitu ya. Ini Scooby Doo. Panel-panel, lampu sen, electrical, Masih jalan. lampu masih jalan, klakson. Oh mantap. Ini saat tutup kaca masih engkol ya. Sebenarnya palang dua kayak gini nih. Itu ada lambang Isuzu apa logo lama nih. Keren banget. Asli ini sih motoba banget ini. Motoba yang langka. Beruntung sekali aku bisa ketemu di sini. Jadi kalau kondisi berhenti ya dia memang berat ya biar ada power steering gitu. Tapi kalau udah jalan mah enteng aja. Jangan dimatiin, Pak. Nggak dimatiin. Biarin hidup aja, rem tangan. Wow, Asik itu. Asik itu. Ada cepet-cepetan. masih ada kecutan. Mantap. Oke, di sini. Oke. Coba, Bah, terima kasih ya, Bah. Ya, Aku mau lihat belakangnya nih. boleh. Mau lihat belakangnya. Cuman saya nggak bisa seperti Mamang Opet. Tidak jago menemukan hal annoying yang ada di sini, Bah. Bah, handphonenya, Bah. Handphonenya tuh. Oke. Teman-teman ini loh yang jarang ada di mobil-mobil zaman sekarang. Nih apa ya? Nih bisa dikomen nih teman-teman nih. Nih aksesoris apa ya? Tuh kayak gitu tuh, kayak windshield begitu kali ya. Windshield jendela gitu. Ini spionnya kayak begini. Lampunya dalam keadaan hidup tuh. Ya Allah, terang banget. Isuzu WFR. Coba kita lihat. Nah, ini nih JDM banget nih. Biasanya kan kalau buatan lokal itu pintunya swing door ya. Nah, ini geser, Bro. Mobil minibus tahun 83, ini asli JDM ya. Pintunya sliding door dan masih lancar banget, nggak serot gitu loh. Bicara material dashboard Isuzu WFR ini, mobil zaman sekarang patut malu. Dashboard Isuzu WFR tahun 83 ini sudah soft touch. Nggak percaya? Kalau ketemu mobilnya silahkan pencet-pencet. Beda sama mobil sekarang. Nah, ini kuncinya seperti ini masih batang ya, normal-normal saja. Pada model tertentu tersedia fitur seperti dual air conditioning dan pemanas. Lagi-lagi kalian harus malu mobil zaman sekarang. Fitur-fitur itu udah lahir di tahun 80-an. Wow, itu sangat luar biasa. Udah canggih banget. Namun kondisi saat ini ya ada yang retak-retak dan pastinya ada asbak di bawah situ dan pemantik api untuk nyalahin rokok pada zaman itu normal-normal saja, dan tuas rem tangannya masih seperti mobil-mobil Panther kayak sekarang ya, ditarik begitu ya. Lalu sudah dibalut trim kain di seluruh kabin hingga kapasitas tempat duduk yang sangat dapat menampung hingga 9 orang dengan konfigurasi kursi yang bisa dilipat rata menjadi tempat tidur. Untuk pengoperasiannya terdapat pilihan transmisi dengan tuas di kolom kemudi atau di lantai, jadi penumpang tetap lega dan enggak terasa sempit. Di bagian legroom, mobil setua ini panel-panel, tombol-tombol, kisi-kisi AC-nya masih utuh, masih terjaga dengan baik. Dan dari segi fungsional dan efisiensi, mobil ini masih bisa dipakai harian. Sangat worth it sekali. Kabinnya lega banget, cocok buat Anda untuk keluarga besar. Jangan takut kegerahan, AC-nya sudah double blower dan kompartemen penyimpanan barang-barang ada di mana-mana. Tapi sayang, mobilnya sangat langka. Kalian tidak akan menemukan mobil ini di showroom-showroom sekitar Jabodetabek. Sayang sekali. Di kursinya nih. Ini sih kalau gue dudukin, duduk di sini bisa 3 orang, Bro. Dan ini legroomnya, wow, bisa selonjor, anjay, mantap. Ya, visibilitas oke. Di depan juga bisa 3. Nah, ini nih, ini pasangan. Aduh, sayang gelap ya. Ini pasangan. Jendelanya, pembukaan jendelanya digeser gini. Masih lancar, anjay. Gila. Gokil. Yes. Tuh belakangnya tuh kayak gitu tuh. Sorry gelap nih, udah mau maghrib nih. Gue mau pulang sebenarnya, cuman ketahan salfok ya sama mobil yang satu ini. Sumpah asik. Tuh lancar banget velgnya ya, tuh kayak gitu tuh. Dia pakai Cempiro DXT Plus ya, GT radial. Ini ukuran bannya 205/75 ring 14. Tuh suara dieselnya ampun deh, masih garing loh.
Sumpah. Belakangnya kayak begini. Gokil nih. Ini kita buka tuh handle-nya, ada dua. Ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini juga. Unik ya. Bagasinya lega banget. Bagasinya lega. Kayak begini. AC normal, dingin. Tuh ya, udah ada defogger, nggak tahu dia masih aktif apa enggak nih. Tapi whatever lah, terserah lah. Asli gue suka banget. Ini ada apa? Aduh nggak bisa ngomong. Ada wiper belakang lah, kayak gitu. Ya, footstep kayak begini tuh. Pot, nggak naksir pot, Mang Ican. Aduh, kalau mau review, sok datang ke Power Auto lah, bisa dipanggil orangnya insya Allah. Oh, ini power window. Ini power window juga guys. Aku nggak tahu. Sorry. Gue kira saklar lampu, Pak. Ini power window guys. Maklum lah ya. Aduh. Orang bener lihat mobil gini. Aduh. Cakep. Keren. Salut. Gue suka gaya lu. Naon, Mbah? Nih, saya mau ngasih mobil buat Bang Dipa. Mana? Nih. Hehehe. Asik. Buat ditempel di Vario. Iya. Panther. Gokil. Nah, saudaranya tuh. Tuh, WFR. Ada Isuzu WFR. Thank you, Abah. Thank you, Abah. Nih, Ini saya simpen. Mudah-mudahan jadi mobil. Mudah-mudahan jadi mobil. Ini nilai spiritualnya. Jangan remehin doa ucapan orang tua. Nah, terwujud kan, gue punya Panther tuh, didoain sama Abah Rombeng. Berawal cuman ngasih emblem berserta doa-doanya, gue aminin, gue ikhtiar, gue berdoa. Akhirnya doa Abah terijabah. Panthernya gue pakai camping terus. Wah, lumayan. 3 tahun gue pakai walaupun Panther gue udah dijual. Tapi tenang aja, kalau ada rezeki, insya Allah gue beli lagi Panther. Gue pengen beli Panther lagi guys. Untuk sementara gue pakai Escudo dulu ya guys, buat batu loncatan. Terima kasih, amin, makasih. Sumpah nih hadiah berharga banget, aku suka. Jalan. Masih. Wow. Gimana bro? Mantap. Mantap. Gila nggak pernah lihat mobil begini. Mantap ya. Ini kan ribet readingnya lucu banget di kanan kiri. Masih nyala semua. Mantul kan. Jadi boleh dong gue kasih judul sebentar. Isuzu work from home. Bukan. Opot nangis lihat ini. Iya boleh. boleh. Emang nangis sih lihat ini. Gila bagus banget. Sumpah. Opot nangis lihat ini. Kayak bocor lihatnya. Aduh. Video review ini gue posting ulang dalam rangka gue kangen sama kalian, kangen sama penonton, kangen sama Opot, Abah Rombeng, Kokoh Dion. Gue juga suka sama mobilnya, pecinta Isuzu. So izinkan gue posting sekali lagi video Isuzu WFR yang telah gue improve. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.